dulu ya Kak. Yang bikin press release itu sebenarnya siapa? Dan tergabung mulai pertama kali 2008 itu masuk ke manajemen artis. Halo, selamat datang di AHDC Akrab Dinata. Dia. AHDC. Halo. Hai. Halo. Kakunya. Oke, teman-teman, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya ya. Yes. Bahwa hari ini kita akan mulai hari ini kita akan kedatangan tamu. Tamunya hari ini siapa? Dia adalah sosok yang berkecimpung di dunia entertainment dan showbiz. Oke. Kayaknya nggak ada kenal dia juga ya dari sini ya. Oke. Cantik. Sudah disurvei? Berbakat. Tuh pintar banget. Berarti Kalau ngomong kayak berarti perempuan? iya, kamu betul cantik. Terus kalau ngomong kayak, tau nggak? Kalau gini. Iya, iya. Saya sering merasakannya. Udah. Jadi kasih. jadi siapa dia? Kamu heboh dong. Hehehe. Oh my god, akhirnya ketemu sama kamu guys. Setelah Tidak tahu ya, kan berapa kali ketemu? tidak tahu ya kan jawabannya gitu ya. Kau sudah lama ketemu sama kamu kan? Udah bisa loh sisa DM Kak, bisa nggak ketemu? Oh, itu kan ucapin ulang tahun kau kan? Kau kan happy birthday, belum kapan-kapan kita ketemu ya? Iya, sampai sekarang. Sekarang ketemu. Sekarang. Nanti kita ketemu ya? Iya, sekarang. How's life Kak Uga? Oh my god, akhirnya datang ke sini ya. Teman-teman kan? Setahun ya di Makassar. Iya, Wih. benar. Gimana Kak? Menyenangkan. Makassar Ketemu menyenangkan. DC, ketemu teman-teman baru, menyenangkan. Menyenangkan ya ada di Makassar 1 tahun. 1 tahun ini ngapain aja Kak Uga kalau boleh tahu? Jalan-jalan podcast ke podcast Seperti yang ini. seperti hari ini. Enggak, sebenarnya dia tidak mau sekali Kenapa? tampil di podcast kayak gini. Oh, why? Awalnya Awalnya. Iya, jadi Masih tolong ya awalnya. iya masalahnya kalau bilang nggak mau pasti kejadian banyak. Jadi bilang aja nggak mau kan ala-ala gitu kan. Tolak tapi mau kayak cewek-cewek zaman sekarang kan gitu. Bedanya Makassar sama Jakarta apa? Beda jauh 2 jam perjalanan pesawat. Enggak kan mungkin culture-nya, orang-orangnya, suhunya. bener pasti jauh-jauh kan. Kalau Jakarta bahasanya dulu gue. Iya. Kalau Makassar ikate ikau. Itu mah bedanya Makassar. Tidak bisa aja serius. Ada, oh serius. Iya dong. Maksudnya Apa berapa? dibikin hari ini sih? Ngapain sih kita? Ya, di kamar kita tanya. Sekarang saya nyalek di sini ya. Bisa. Bisa. Kalau dari kan sekarang udah apa sih? Kan memang dari sekarang gitu. Tapi ini apa sih angin-anginnya Makassar sekarang lagi apa? Lagi ada permasalahan apa kalian memanggil saya? Ada sih ya kan. Apa tuh? Ini kan lagi banyak kayak saya kemarin kan sering story sama kita. Sering kan? Nah, saya beberapa kali story sama kita. Kayaknya cuma 4 kali story jadi sering. Sering gitu. Sering kan lebih dari 1 kali. Iya. Daripada di sini nggak pernah. Habis ini kita story tau ya. Beberapa kali kita story bersama. Oke, siap. Terus Tiba-tiba, ih siapa itu Kram? Saya Gitu. bilang, aku gak itu tuh berkarir di Jakarta. sebagai penyanyi dangdut. Iya. Antara Inul, tapi Inul sukses saya enggak. Halo. Kayak gitu. Kalau Inul ngebuat saya naik biji. Kurang alat berat Ki. Kan dia kan bor Purnama Sari bor. Terus akhirnya siapa tahu enggak? Siapa tahu enggak? Nah, kan ada di podcast kemarin juga kita tampil bahwa kita itu kayak tergabung di manajemen apa segala macam sebagai apa gitu. Ketemu orang-orang hebat. Aduh. Iya sebenarnya di Jakarta sih kita kerja kan. Iya. Saya di Jakarta itu 2008. Oh masih masuk kuliah. Ya. Saya baru berapa nih baru 2 waktu tuh di Makassar. Oh Jadi pengennya sih
kalau disebut di Makassar, kalau misalnya orang Makassar pindah ke Jakarta itu kan kayaknya harus keren ya kerja di Jakarta itu kan ya. Padahal sebenarnya di Jakarta biasa aja kerjanya. Dan tergabung mulai pertama kali 2008 itu masuk ke manajemen artis. Saya pertama kali masuk itu di manajemennya Netral. Yang sekarang NTRL. Awalnya sebagai kru drum Eno Netral. Awalnya Gulung kabel, Yes. Angkat simbal, pasang drumnya. oh apa banget Yes, tahu sekali saya partnernya si Eno. ya karena kan kamu kan dulu biasanya memang berapa? Ya, saya bisa main drum. Ya. Saya bisa main drum dulunya. sekarang Sekarang udah lepas. kirain masih bisa sampai sekarang lagi main. Terus Ya. jadi saya itu ada di masa-masa Netral berjaya, lagunya Garuda di Dadaku. Oh, iya. dulu Yes. masih kan? Iya, masih Netral. Sekarang kan NTRL Tidak kan. milih satu. Iya iya sekarang. Masuk ini kan bisa masuk. Ya sekarang NTRL. Jadi setelah itu pindah ke Saint Loco, kalau ada yang tahu Oh, Saint Loco tahu. terus pindah ke Backbone, terus saya pegang Audi, sempat bekerja sama dengan Seven Seven, sempat bekerja sama dengan ada beberapa penyanyi baru termasuk Kak Lobo juga. Lobo, ya. Ya, terus sempat juga mencoba di ranah manajemen Gangstar Estat, apa namanya band yang sekarang lagi kekinian itu waktu itu pindah dari Gangstar Estat pindah lagi ke SP12. Oh, istilah semuanya enggak yang setelah Yang dulu yang awal-awal yang masih di cerita ya, terus akhirnya selesai itu tertantang untuk memegang Syahrini. jangan-jangan mau cantik Iya, dikit. Ya, jadi saya itu sebenarnya ada di manajemen Anak Hijau pada saat itu. Tapi sebenarnya Syahrini itu berkarir melepaskan diri. Jadi Oh, itu saya di tengah-tengah kisruhnya antara Mas Anang sama Syahrini pengen bubaran. Tahun berapa kan 2012, oke 2012, 2013. Oh, yang bisa belum beli apa itu? Ya, itu. tapi kalau untuk saya program handle siapa nih Kalau sekarang alhamdulillahnya sudah jalan 3 tahun perusahaan sendiri itu bikin seperti korporasi menghubungkan artis dengan brand. Ya, jadi kayak manajemen artis yang menaungi artis yang bekerja sama dengan kolaborasi brand. Seperti sekarang yang bekerja sama BCL, Cakrakan sama Afgan yang besar-besarnya. Ada beberapa juga artis baru. Gue berarti aku nanti sama itu HP kita. Tahu juga Iya dong. yang HP itu cuma di foto doang dan tidak dipakai. Gimana? Itu. Oh, bisa dipakai bisa. Bisa, kayaknya sudah dipakai sama asistennya. Oh. Gimana? Oke, jadi akhirnya ketahuan lah saya di Makassar siapa ya? Ya, kan dari kemarin ngawang-ngawang. Terus kalau ditanya, kamu gitu nih, manajernya siapa ya? Dia kan nggak bisa diri tahu kan gitu. Oh iya. Nah kalau kemarin kan sudah lagi berarti sekarang juga ya. Ya, jadi sebenarnya jasa nanti kelompok penerbang roket itu Ya. saya itu sekarang lagi bekerja sama dengan beberapa teman-teman musisi indie. Jadi setelah ada di mainstream bertahun-tahun, mungkin saya 8-10 tahun ada di mainstream, saya pindah ke indie mempelajari bagaimana sih build up indie itu, band-band indie. Pertama kali bikin itu adalah jasa nanti. Terus yang kedua itu masuknya ke kelompok penerbang roket. Terus akhirnya bantuin Sisi Tipsy kalau ada yang tahu. Oh tahu. Iya, terus membantu saya. rilisan Pamungkas juga, iya, dan beberapa artis baru juga sekarang. Oh pantas Pamungkas bikin ada kebun itu karena ada Pamungkasan. Skip. kesel bon Dah. nah gitu berarti ketemu orang hebat ya Oh iya. Nanti kita minta salam. salam Tidak salam ke mereka semua. Oh. Tapi memang hari ini juga ketemunya sama tim hebat loh, saya loh ditraktir. Nah, Kak Lo, banyak yang di Makassar kan manajemen bandnya itu masih bagaimana ya? Masih belum punya manajer. Belum ada yang punya manajer, tapi belum bikin tertata yang bagus. Oke. Nah, karena masih banyak yang bingung sebenarnya fungsinya manajer itu, posisi pastinya manajer itu kayak bagaimana, tugasnya apa segala macam. tapi pengen tanya satu dulu nih kak Hmm. yang bikin press release itu
sebenarnya siapa? Ini kayaknya pertanyaannya kayak host gitu ya. Satu-satu. Yang selalu saya dapetin ya. Iya. Ini bingung, ini udah mau di interview nih. Press release-nya belum ada. Atau dia email tabe laguku. Harus ada ya press release-nya. Nah, itu menurut nanti sampai Iya. jalan. Jadi sebenarnya begini, kalau saya pribadi memperkenalkan diriku ini sebenarnya saya itu perjalanannya bukan langsung jadi manajer. Saya dari kru gulung kabel, terus masuk ke head crew, masuk ke asisten manajer, masuk ke manajer. Jadi memang perjalanannya agak panjang. Saya itu selalu mau tahu apa sih yang dibikin semua tim yang ada di dalam band itu apa sih sebenarnya. Jadi saya menjalani itu enggak apa-apa deh saya pindah band, tapi saya on position beda lagi biar belajar baru lagi. Iya, biar saya tahu ceritanya bahwa ternyata seorang manajer itu perjalanannya bukan langsung ujuk-ujuk manajer, dia tahu juga lapangan seperti apa, dealing bisnis seperti apa. Nah, kalau sebenarnya pertanyaannya adalah apa yang manajer buat? Manajer itu adalah bisa dibilang orang yang pertama kali yang menengahi antara kru ke artis, antara klien event ke artis. Jadi memang dia ada di tengah-tengah. Senternya ada masalah di perproduksian itu pasti manajer yang pusing. Bagaimananya, ini krunya lagi sakit, si Anu lagi ini, mungkin si banyak ada yang robek atau segala macam, itu kru yang ngobrol sama artisnya, gitu, sama anak bandnya atau sama soloistnya. Nah, kalau masalah artis dengan manajer sebenarnya kesepakatan ada beberapa. Ada yang memang mengurusi all in, termasuk perpacaraannya, termasuk keluarganya, termasuk anaknya, termasuk ya pokoknya semua gimmicknya itu ada. Tapi ada juga yang memang artis cukup meng-hire manajer itu yang untuk mengurusi administrasi saja atau mengurusi cuman produksinya saja. Nah, tapi sebenarnya kalau dibilang dibedah apa itu kerjanya manajer banyak sebenarnya, termasuk press release. Jadi gini, kita berbicara dua sisi nih. Kalau misalnya artisnya lagi sudah rekaman, manajer itu tugasnya banyak akhirnya. Jadi lagunya akan dipikirkan, ini rilisnya tanggal berapa, press release-nya bagaimana, terus mau disebar ke media mana. Nanti kalau hari rilis ini gimmicknya akan seperti apa? Apakah nanti ada press con atau nanti nyanyi di mana atau nanti bersinggungan dengan televisi mana? Nah, itu tugas manajer kalau satu artis penyanyinya rilis. Kalau akhirnya sudah ada karyanya dan sudah rilis, dipikirkan lagi punya hak ciptanya. Bagaimana ini lagu supaya tidak dicaplok orang menjadi lagu orang. Jadi dijaga ke originalitasnya, dijaga bagaimana lagu ini bisa mendatangkan juga pundi-pundi rezeki ke artisnya. Misalnya siapa tahu ini lagu booming terus tiba-tiba ada di tempat karaoke, itu juga manajernya urusin. Pokoknya semua dari publisher, dari apalagi namanya hakinya, itu semua manajer biasanya seperti itu. Tapi bukan manajer yang tanda tangan, tetap artisnya yang tanda tangan. Seperti itu. Tapi kalau satu artis begitu emang biasanya berapa manajernya kalau ditambahin 2 gitu? Kita bedah seperti Diva ya, Diva Rosa. Rosa itu paling banyak manajernya. Ya, ada 3 manajer lapangan, manajer memang asisten dia, dan manajer bisnis dia. Jadi memang manajer bisnis itu bertugas untuk jualan aja, terus manajer yang mengurusi dia ya mulai dari kostum, make up dan segala macam, dan manajer lapangan itu ya yang kalau dia manggung. Itu sebenarnya. Kamu udah pernah dirasa? Saya dari bawah sampai ke situ pernah rasa. Supaya tahu. Iya, supaya tahu. Terus? Kita bilang kan kayak takut. Enggak, saya dengar langsung terkesima langsung. Saya sebenarnya begini, merasa tertantang sebenarnya kan kadang-kadang kalau kita di manajemen artis itu kan selalu iri dia kerjanya temantak gitu kan. Ih, kayaknya itu kalau dia cuma catat-catat jualan artis kayaknya enak deh gitu ya. Kita ini sudah berkeluh keringat, angkat-angkat, kayaknya muka juga begitu gitu. Jadi saya akhirnya pindah lagi ke situ. Selalu, kayaknya kalau kita kru kan kaos, celana jeans, kayaknya bau banget gitu, amis banget gitu. Kenapa kalau kita lihat manajer kayaknya wangi-wangi, kemana-mana naik mobil, terus di treatment di restoran-restoran kayaknya enak deh kayak begitu, daripada saya diangkat-angkat
naik panggung, turun panggung angkat lagi. Bagaimana? Hanya memang tantangannya adalah seru sih, karena memang menyukai pekerjaannya. Jadi kalau ada yang bilang manajer itu enak, itu manajer itu cuma bahasanya aja. Intinya sih pembantu. Tapi pembantu memang kayak pembantu yang gajinya Ini kok kalau gajinya kesepakatan ya. iya, Iya dong. nggak mungkin kesempatannya. Kalau artisnya juga sudah besar ini, kecuali kayak saya. Tapi kan sebenarnya begini, kalau ada pertanyaan Kalau begini, menerbitkan kan. amin. Saya sih pengennya akan orbit ya. Amin. Jadi sebenarnya begini, kalau misalnya ada yang bilang, kau kenapa kita bisa langsung ke artis besar? Sebenarnya tidak artis besar. Saya pun juga memulai positioning di artis itu bukan langsung yang manajernya, tetap dari bawah. Jadi semua pakai proses, begitu. Berarti banyak ya udah dari artis, musisi. Iya. ya kan, ya. Saya tuh tertantang sebenarnya sekarang masuk ke ranah perfilman, kayak Oke. manajerin satu artis film atau apa. Tapi kayak ini karena cinta musik, jadi baliknya situ lagi gitu. Kayak begitu. Terus mau coba-coba sama Reza Rahadian misalnya. Iya, tapi Tapi pernah kayaknya kerja sama Doi. iya, waktu Reza Rahadian itu kerjasamanya waktu sama si BCL kan. Oh, ya, Yang iya. Studi Bos. Iya, dan sempat juga BCL waktu itu konser, ada Reza juga di situ. Gitu. Banyak banget ya teman-teman musisi dan memang masih cinta sama musik. Masih Nah cinta ini sama musik. relate yang akan kita tanyakan sebenarnya sama Kak Uga. Iya. Ini kan dunia musik ya, permusisian gitu. Dari tanggal 30 Maret kemarin lagi kisruh nih. Ada apa? Kenapa Gitu. Dia bertanya kalian sudah tahu. Apa yang kalian mau Masa pandemi begini ada lagi kisruh? Iya banyak Kak, banyak jurnal. Bukan disuruh lah, kita lagi ikut-ikut sih. Kecil dan Teriak-teriak gitu ya. Tapi masih sampai sekarang kan belum pada. Oh, Belum ada apa? Ada apa? Itu. Kurang, beras kurang. Oke, tadi kan kalau bilang tugasnya manajer adalah ada yang urus cipta dan Oke. segala macamnya kayak gituan kan. Ya. Nah sekarang tuh emang lagi apa ya? Lagi ada Ada yang yang kecil. dari tanggal 30 Maret kemarin. Ah bohong kalau kamu nggak tahu. Kayak gitu. Apalagi dunia Saya di Makassar itu kerjanya makan tidur. Kita kan nggak mungkin dari masalah kan nggak mungkin dikabari kita dari sana. Iya, nggak mungkin sama sekali. Karena kan di apa namanya masih aktif juga masih kalau segitu-gitu. Masih lah kau gak gitu. Jadi speaker kan nggak. Yang malam sebenarnya tahu. Kita semua tahu dari sumber kamu kan ya. Oh jadi kayak ini kepo ya? Oh, oke. Nanti saya unfriend semua ya. Oh, Nanti oke. kalau lagi Kalau hari mungkin dan kalau full masih bisa dicari. Oh iya. saya nanti private aja deh. Terlalu banyak scroll gimana? Jadi gimana? Tanggal 30 Maret. Yang soal royalti itu. Tapi kalau Siap. dari kamu sendiri untuk sebagai manajer band kan pernah maksudnya manajer beberapa band gitu di Indonesia. Kalau menurut kamu Kak itu kayak gimana sih Kak yang soal lagi percikan api kecil itu soal PP mana kak? PP mana? peraturan pemerintahnya tuh. Maksudnya kita kan seperti undang-undang promosikan kemarin. Ya. Dan pas keluar tiba-tiba langsung 10.000. Ya saya juga merasakan gimana itu sih kayak begitu Nah ada ini kan yang PP 56 tahun 2021 itu kan kembali bukan kembali ditetapkan. Yes. Nah terus Sama ada lagi pemerintah. terus ada lagi pro kontra. Nah posisinya Kak Uga sebenarnya ada di setuju apa bagaimana setelah pandangan. Kalau saya sih alhamdulillah setuju banget karena ini sebenarnya kelanjutan dari undang-undang hak cipta sebenarnya Ya. tapi ditujukan sama musisi. Ah. Jadi sebenarnya ini sebenarnya juga mengurangi pekerjaan dari manajer. Oh. Iya kan maksudnya di masa pandemi kita ini manajer nggak ada panggung. Jadi dapat duitnya dari hasil royaltinya yang sudah dikolek sama LMKN gitu sebenarnya. Berarti setuju ya. Setuju banget alhamdulillah. Tapi kalau dari apa namanya dari band-band yang lain itu kan Kak Uga ini siapa yang nggak kenal? Siapa yang nggak kenal? Siapa? Siapa yang nggak kenal Kak Uga ini? Kalau lihat di story-story itu kan meskipun dia biasa nggak di itu ya nggak dikeliatin kan ya namanya, tapi kita tahu orang itu siapa. Oke, gitu oke, kan. oke. Banyak musisi yang tahu Kak Uga. Ya, Iya, iya, banyak iya. ya. Ini maksudnya dalam kurung
soal namanya. Tapi kita harus tahu ini siapa. Iya. Harus tahu kan ya. Iya benar. Iya. Netizen ya. Nah, kan kalau perempuan stalker itu lebih jago loh. Iya, perempuan kayak FBI loh. Kalau topik balik lagi. Tapi kalau dari mereka, dari musisi-musisi itu pro kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, sebenarnya ini tadi yang dibilang bahwa ada riakan memang ya beriak karena pro kontra. Laki-laki Silakan. Ya, ada yang bilang pakai aja lagunya silahkan, nggak usah bayar. Sebenarnya sih kalau saya bilang balik lagi baca dulu peraturan pemerintahnya, diselami dulu, didiskusikan dulu, baru mungkin bersuara di publik. Takutnya nanti itulah yang jadi masalah ketika kita sedikit tahu jadi merasa banyak tahu. Iya. Harusnya tempe kan gitu. Seperti itu. Kuncinya adalah cari tahu dulu. Cari tahu. Orang kan sekarang habitnya malas baca. Iya. Seperti itu. Karena kan Aku ya, sudah. karena sebenarnya gini. Mikirin sama. Saya nggak baca semuanya jujur aja. Saya kira berapa? Terus dia nggak baca. Yakin dan percaya dia nggak baca banyak Di ya. sini kan dibaca-baca dulu. Pas buka langsung ya Tuhan. Ya Tuhan. Ini kan kemarin sempat udah di fakultas hukum. Katanya. Tapi tidak selesai syaratnya hukumnya. Jadi saya kasih tips kalau baca undang-undang harus baca pasal 1. Karena pasal 1 itu isinya ketentuan umum semua. Oke. Ya, langsung masuk ke pasal 2 saja. Nanti kalau ada istilah baru naik ke atas. Oke. Gitu. Jadi kan sebenarnya di sini ini PP peraturan pemerintah peringatan dari 21 itu sebenarnya adalah turunan dari Yes. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Betul. Apa saya? Nah, ini kan sebenarnya toh Undang-Undang Hak Cipta kan ada ditetap, maksudnya direvisi tahun 2014. Yes. Sebelumnya itu kan sebenarnya ada 2006 kan saya lupa. 2008. 2008. Ya. Nah, kan sebelum itu ada memang itu Yes. royalti ketika diputar di sini tuh harus ada begini-begini. Iya. Kan PP kan Iya. cuma Penegasan. penegasannya Iya. apa segala macam. Nah, Ya. sebelum ini kan juga kita belum tahu ya bagaimana realisasinya ini PP Yes. kita. Jadi sebelum ini sebelum bagaimana ya? Sebenarnya nah ini dia. Bagaimana di Perjalanannya ya? royaltinya maksudnya Betul. pengambilan pengungutannya. Sebenarnya kalau dibilang kisruh sebenarnya ini dari dulu kisruhnya, hanya baru sekarang ini karena mungkin sosial media lagi menggeliat, jadi Ya. akhirnya muncul ke sosial media. Dari dulu sebenarnya musisi itu memang sudah ada yang memang mengamankan hak ciptanya, karya-karyanya. Ada juga yang ngapain ya, saya mendaftarkan ini ke Haki gitu, ke Dewan Haki, karena saya sekali manggung lebih besar bayaranku di panggung daripada royalti yang mereka dapat. Nah, apalagi bayarnya per tahun dan lama nunggunya gitu kan, ngapain didaftarin? Tapi maksud saya adalah ya kalau sekarang terjadi pandemi begini, akhirnya kan pada bingung nih, panggungnya nggak ada, bingung nggak ada eventnya, jadi akhirnya yang bisa diandalkan adalah royalti yang terbayarkan. Jadi memang akhirnya lahir pro kontranya juga ketika loh, kok ada musisi yang di masa pandemi aman-aman aja hidupnya, ada juga musisi yang keteteran jualan ini jualan itu karena nggak ada royalti yang mereka dapat. Sebenarnya kesadarannya adalah hak cipta itu kan bukan hanya lagu sebenarnya. Iya, Semuanya yang kita buat bisa kok didaftarkan ke Dewan Haki, hak cipta gitu. Termasuk musisi, apalagi mungkin yang gencar-gencarnya pada tahun 2008 musisi itu banyak bilang bahwa memang karya kita ini perlu dilindungi karena kita nggak punya uang pensiun. Betul. Jadi memang yang kita andalkan adalah royalti. Itu dia. Karena musisi itu kan profesi. Betul. Kemarin kan undang-undang permusikan itu ada untuk menjadikan musisi sebagai profesi. Betul sekali. Karena ditolak gitu. Belum ada undang-undangnya. Nah, itu dia. Jadi memang ini terjadinya adalah kompleksitas yang ada di dalam teman-teman musisi sebenarnya. Itu pro kontra lahir, tapi memang banyak kesalahpahaman itu. Hanya saya selalu percaya dan teman-teman yang beragama bahwa itu tidak dibaca semuanya draftnya. Jadi tidak menemukan esensinya sebenarnya apa. Itu. Ini kan kayak sebenarnya penarikan royalti itu kan kalau kita berbicara di dunia ya. Ya, bisnis betul, bisnis to bisnis. Kan memang di undang-undang kita itu ada dua diakui hak, ada hak moral sama ada hak ekonomi. Yes. Nah hak moral itu
Contoh kayak misalnya lagu, kebun, ciptaan hak ramah binatang. Hak moral itu sudah terpenuhi ketika dicantumkan siapa penciptanya. Yes. Cuma kan hak terpenuhi belum. Ya. Ketika itu kebun dinyanyikan, dijadikan misalnya soundtrack atau apa, itu baru hak ekonominya yang akan dikolek. Intinya ketika itu dikonsumsi kan dua lagi, ada ruang publik sama ruang bisnis. Yes. Ketika itu di ruang bisnis itu ya apa? Makanya kemarin yang ada yang tuh kayak bilang, ya dengerin laguku terus dapat segala macam. Ya iya, kalau di ruang publik ya nggak apa-apa. Kalau lagi putar sementara kerja bakti itu nggak ada royaltinya lah. Iya, nah sebenarnya kemarin banyak akhirnya saya kan juga salah satu membantu teman-teman menyuarakan hak cipta dengan berbagai teman-teman musisi juga yang lagi menyuarakan hak cipta. Ayo kita daftarkan hak cipta karya kita ke Badan Kolektif Negara Indonesia yang betul-betul bisa dipercaya, termasuk yang kayak WAMI, KCI, ASIRI. Jadi memang ada beberapa lembaga-lembaga yang memang bisa kita ajak negosiasi untuk berapa nih kita dapat royalti, bisa nggak ini sesuai dengan maunya kita, bisa diskusi dan bikin draft kontraknya dan terjadi kesepakatan. Saya sih menganggap bahwa memang harus dilindungi. Jadi kemarin itu sempat saya beberapa kali story, beberapa kali mensuarakan itu. Terus teman-teman khususnya di Makassar itu banyak bertanya ke saya, dia bilang mereka teman-teman itu mengatakan bahwa memangnya beneran Kak ini kalau kita daftarin ini karyanya kita itu beneran dapat royalti? Saya bilang beneran, hanya besar kecilnya nggak tahu. Iya, tergantung dengan penggunaan lagumu di ranah bisnis, saya bilang. Terus dia ngomong gini, ya artinya kalau misalnya saya lagi nongkrong di kafe nih, terus lagu saya misalnya tiba-tiba diujuk-ujuk dibawain, saya bisa minta royalti dong. Saya bilang, oh nggak begitu sistemnya gitu. Atau misalnya saya lagi makan di sari lauk misalnya, tiba-tiba ada pengamen terus nyanyikan lagu saya bisa dong mintain. Nggak bisa, itu bukan sistemnya. Jadi memang ternyata banyak kesalahpahaman dengan peraturan pemerintah ini yang belum teman-teman sempat baca mungkin. Kalau saya sih daftarin aja, serahkan ke LK-nya. Jadi maksudnya mereka yang kolek, mereka yang cari tahu. Hanya memang kompleksitas lagi nih kenyataannya, bahwa ternyata memang ada juga ranah musisi yang tidak mempercayai yang namanya badan kolektif itu. Jadi memang ada sinkron sebenarnya, ada timpang.